Larang muri Mas Labe. Kurang mung lah. Mas Duri masuk dulu ya. Lah ini dia nih Mas Andre Kusuma Solo. Ya, Mas Andre. Oke. Mm-mm. Masuk dulu ya. 99.6 FM Petapan Radio, your hits and favorite station Jakadera. Ini dia nih. Ini dia saatnya di mana V bakal terbuka. Pastinya bakal ngobrolin UT untuk semua. Jadi silakan kamu langsung lari ke Instagram @ptpnradiosolo untuk bisa ngelihat live-nya V barengan sama Mas Andre dari Universitas Terbuka. Kita lagi berusaha untuk terhubung sama Mas Andre karena Mas Andre juga udah online ya. Kita tunggu dulu ya, Jakadera. Jadi selain di Instagram, pastinya dari PTPN Radio Solo di 99.60 FM, kamu juga bisa terhubung gitu kan. Silahkan seputar Universitas Terbuka. Kamu juga bisa langsung komen ya, komen di kolom komentar live Instagramnya. Boleh juga. Terus atau dari ini ya, dari WhatsApp juga bisa banget. Mau nanya seputar Universitas Terbuka ke Mas Andre. WhatsApp-nya yang pasti masih sama ya di 0813809960. Nah, ini dia nih. Halo, selamat pagi Mas Andre. Yes? Oke. Okay. Udah terhubung Mas Andre? Selamat pagi Mas Andre. Udah ya, kalau kalau kamu udah ngeliat visualnya, ini kita udah terhubung sama Mas Andre. Cuman Mas Andre ini masih Oke, sudah Mbak. Iya, ini. putus-putus. Oh, sudah. Putus-putus ya. Oke, nanti kita sambungin lagi ya. Balikan lagi kalau udah putus. Selamat pagi Mas Andre, apa kabar? Halo, Mas Andre. Ya, gimana Mas Andre? Oke, sudah dengar. Bisa Iya. dengar suara V? Iya, Ya, bisa iya. dengar suara V Oke. dengan jelas ya. Iya, Yes, oke. Okay. Mas Andre, ini nanti kita bakal ngebahas sedikit seputar Universitas Terbuka gitu kan. Yang mana di pagi hari ini Universitas Terbuka untuk semua. Ini nanti Mas Andre barangkali bisa memberikan beberapa penjelasan gitu ya ke Jakadara yang sekarang lagi dengerin di 99.60 FM BTPN Radio atau malah lagi join di live Instagram kita @BTPN Radio Solo Jakadara. Ini nanti bisa bertanya juga. Nah, untuk membuka perjumpaan kita di awal nih Mas Andre, Foy mau nanya dulu iya. untuk penyelenggaraan pendidikan di UT ini, itu kan selalu ada sosialisasi promosi dan juga penjalanan kerjasama ya sama institusi atau Iya. lembaga Heeh. lain. Nah, ini kenapa nih Universitas Terbuka perlu melakukan kegiatan sosialisasi promosi dan juga penjalanan kerjasama tersebut, Mas Andre? Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan tema hari ini kan UT untuk semua, Mbak. Yes, untuk Heeh. semua. UT untuk semua ini adalah UT itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri karena UT Mhm, itu pada prinsipnya selalu menjalin kerjasama dengan mitra-mitra UT untuk mhm, menyelenggarakan proses pembelajaran. Ya, beda siap. dengan perguruan tinggi lain. Oke, Mhm, oke. Saya mau menjawab pertanyaan yang nomor satu tadi. Jadi mhm, kegiatan sosprom atau sosialisasi promosi ya. UT siap. Surakarta itu prinsipnya untuk memperkenalkan UT kepada masyarakat umum dan Mhm, instansi atau perusahaan di wilayah kerja UT Surakarta. Jadi UT itu meliputi Karisidenan Surakarta, ada 7 ya Kapko, ditambah dengan pecahan dari UT Semarang, Grobogan dengan Salatiga. Yaitu mhm. baru 3-4 tahun ini bergabung dengan UT Surakarta, Mbak. Oh, baru 3-4 tahun. Berikutnya, masih banyak masyarakat umum itu belum mengenal UT ya. Jadi UT itu Iya. apa ya? UT itu Mhm, ada atau enggak? Itu kan janggal sekali ya. Terus yang kedua itu
masyarakat banyak menduga bahwa UT itu perguruan tinggi swasta, ya perguruan yang tidak terdengar ya. Itu di mana toh negeri atau swasta? Itu sering sering sekali saya pernah menjumpai ya, terutama pada waktu kegiatan Car Free Day sebelum pandemik itu banyak sekali yang menanyakan, oh UT itu ada ya? Oh ternyata negeri ya, karena UT itu perguruan tinggi negeri yang ke-45 dan dia pembelajarannya dengan sistem daring, berbeda dengan perguruan tinggi lain yang selalu ada dosen, selalu ada mahasiswa, selalu ketemu ya. Kalau kita kan jarang ketemu, ketemunya melalui online ya. Online. Berarti Ya, sebenarnya pada saat dan pandemi COVID-19 seperti ini juga tidak begitu banyak berubah ya untuk sistem pembelajarannya masih sama dan sudah terbiasa juga pastinya mahasiswi dan juga mahasiswa dari UT gitu ya Mas Andre. oh sangat tidak ini ya, maksudnya tidak terpengaruh karena UT itu Yap. perguruan tinggi yang paling siap untuk menghadapi COVID-19 ya. Itu sangat siap sekali. Dan teman-teman mahasiswa itu juga sudah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran online. Yap. Berikutnya Oke. adalah berikutnya ya ini UT masih banyak mempertanyakan masih ada atau enggak karena UT itu prinsipnya kan universitas yang banyak mahasiswa. Di Surakarta sendiri itu ada sekitar 7.000-an mahasiswa, Mbak. Yap. Kalau di seluruh Indonesia itu hampir 370.000. Ya, itu di seluruh Indonesia. Dan UT itu tidak memiliki gedung sendiri. Makanya tadi saya bilang kenapa UT itu tidak bisa berdiri sendiri karena selalu bekerja sama dengan mitra. Contohnya dengan sekolah. Jadi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka itu di sekolah, ujian juga di sekolah, praktek praktikum juga ada di perguruan tinggi swasta yang lain. Yang kedua adalah kerjasama perlu dijalin dengan mitra, ya karena dalam penyelenggaraannya tidak dapat lepas dari peran mitra. Jadi mulai dari proses rekrutmen, registrasi, terus mungkin nanti penyelenggaraan praktek praktikum, ya dan kegiatan wisuda. Kegiatan wisuda karena kita nggak punya tempat, biasanya kita melaksanakan di Geraha Sabah yang miliknya Pak Jokowi. Dan kalau tentang kerjasama sendiri nih ya Mas Andre, untuk mendukung penyelenggaraan beberapa program-program di universitas terbuka, ini kan selama ini juga udah bermitra dengan banyak pihak gitu ya. Nah, ini mungkin bisa disebutkan institusi mana aja atau bermitra dengan siapa aja yang selama ini sudah terjalin erat dan juga sangat baik dengan universitas terbuka, Mas Andre? Mitra kemarin kita dengan Stikes Surakarta, kemarin tentang kerjasama PMKM, ya. Jadi penyelenggaraan mata kuliah mandiri. Jadi kemarin itu mata kuliah PPKN. Jadi sistemnya online. Jadi nanti penyelenggaraan online, nanti ujiannya juga ujian di Stikes sendiri. Dan pengajarnya juga dari Stikes, Mbak. Yang kedua mungkin tentang publikasi, kita juga sudah kerjasama dengan RIA FM. RIA FM. Jadi di sini mungkin tentang iklan, terus mungkin tentang time signal, khususnya yang sekarang ini kan bulan Ramadan. Jadi biasanya 3 menit sebelum maghrib ya, biasanya ada time signal. Terus talkshow yang seperti sekarang ini biasanya kita ketemu ya Mbak di studio karena memang pandemik COVID-19, jadi physical distancing. Dan kita sangat diharapkan untuk melakukan talkshow dengan IG live, ya. Yap, betul sekali. Seperti pagi hari ini yang sering kita lakukan ya, Mas Andre ya. Iya, terus kita, saya tambahkan lagi, Mbak. Enggak, satu lagi kemarin waktu kita ada kegiatan kerjasama di hotel. Kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar yang kemarin itu juga Bapak Bupati juga bersedia hadir di hotel tersebut dan memberikan
ini ya, jadi sangat senang sekali bekerja sama dengan UT, dan beliau nanti akan menggelintirkan beasiswa untuk teman-teman yang bekerja di Pemkab Karanganyar untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Untuk proses Oke, itu beasiswanya aja, ini Mbak. sendiri, oke. Untuk proses beasiswanya ini sendiri, Mas Andre, terbatas dengan beberapa persyaratan atau bisa terbuka untuk semua mahasiswa-mahasiswi UT nih? Beasiswa yang untuk apa? Karena dari UT sendiri ada Hmm? beasiswa prestasi. Nanti kita Oke. juga ada beasiswa untuk bidik misi ya, bidik misi dengan CSR. Mhm. CSR itu biasanya dari mitra yang bergabung dengan kita. Misalkan bank yang sudah bekerja sama dengan kita. Untuk yang di pemerintah kabupaten itu biasanya beasiswa untuk ASN yang bekerja di situ, ya. Contohnya Mhm. misalkan guru-guru SD atau guru-guru PAUD, atau misalkan Yap. guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikannya di S2, gitu, Mbak. Oh, oke. Ini ada juga nih dari Jakadera yang bertanya ya, di kolom komentar, berapa biaya untuk satu semester, Mas Andre? Biaya satu semester itu per SKS 35 Mhm. sampai 78.000 tergantung program studi. Ya, ini kalau murni Oke. online ya. Tapi Mhm. kalau tatap muka itu biasanya sampai 1.750.000. Itu, Mbak. Oh, Heeh. oke. Berarti Iya. tergantung ini ya yang diambil ya, Mas Andre ya. Untuk kisarannya yang tadi sudah Iya. disebutkan sama Mas Andre gitu ya. Oke. Dan Dan untuk beberapa dinas untuk pendidikan yang ya, 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 bentar, Mbak. Untuk teman-teman Heeh. meskipun kita kan murah tapi tidak murahan ya, Mbak ya. Karena biaya SPP 35 sampai 78.000 itu teman-teman itu untuk fasilitas buku itu bisa langsung Mhm. di-download di uh, aplikasi Play Store atau nanti bisa dibaca ya. Jadi semua itu Siap. serba mudah. Apalagi untuk Mhm. teman-teman sekarang ini kan zamannya zaman revolusi 4.0 yang semua pakai Iya. teknologi ya. Uh, itu itu saja. Iya. Siap. Dan ini juga ada dari Nurholis_AS. Pak Andreas boleh bertanya, silahkan. Langsung aja di kolom komentar Oh ya. iya, Untuk boleh boleh Nurholis_AS, silakan. untuk pertanyaan Iya. bisa langsung disematkan. Kemudian juga tadi sempat Pak Andre jelaskan untuk beberapa kerjasama ya dengan mitra ataupun Mm-mm. institusi. Nah, ini kalau untuk wilayah Surakarta ini sendiri ya Pak Andre, penjalinan kerjasama ini dalam hal apa saja nih? Kalau untuk wilayah Untuk Surakarta. Surakarta itu Selain untuk misalkan Mbak, ya, selain untuk mungkin eh wisuda yang tadi sudah Pak Andre sebutkan. ini contohnya misalkan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi kita kerjasama Mhm, dengan sekolah. Karena kita biasa menyelenggarakan di SMP 24, 25. Jadi kita kerjasama mhm, dengan sekolah, khususnya untuk dinas. Berikutnya adalah ya, praktek praktikum. Biasanya untuk kita menyelesaikan praktek praktikum itu di UNS atau di mhm. Unisri, tergantung dengan program studinya. Oh, yes. Terus mungkin kerjasama dengan guru-guru untuk dijadikan Ya, uh, ya. Itu untuk wilayah Surakarta saja atau Boyolali, Karanganyar, Sragen dan juga sekitarnya juga seperti itu Pak Andre? semua prinsipnya sama, iya semua. Oh, Karena kita semuanya sama. Mhm, ujian tutorial sesuai dengan kabupaten kota. Uh, Karena mahasiswa kita itu oke. dari kota sampai pelosok itu ada, iya Mbak. Mhm, mhm. Berarti tidak ada batasan ya, domisili dimanapun bisa mengambil ini ya, kesempatan untuk menimba ilmu di universitas terbuka gitu ya Mas Andre? Ya, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan wilayah, iya.
Heeh. Oke, siap. Ini ada pertanyaan nih dari yang tadi ya. Oke, saya baca dulu di kolom komentar dari Nurkolis. Bapak tergolong masih muda. Apa tips Bapak bisa mencapai kesuksesan menjadi manajer keuangan? Apakah itu pernah menjadi beban bagi Bapak? Terima kasih. Oke, dan sebatas informasi Jaka Dara, Mas Andreas ini adalah manajer keuangan dan umum ya di Universitas Terbuka gitu. Nah, ini mungkin Iya, Mbak. dari Heeh. pertanyaan Nurkolis bisa dijawab oleh Mas Andre, silahkan. Oke, terima kasih Mas Koles ya. Jadi Hmm? alhamdulillah. Jadi bukan semata-mata hasilnya langsung sekarang ya. Jadi memang perjuangan itu mulai dari nol, Mbak. Jadi mulai Mhm. saya mulai mengajar, mulai dulu pertama itu penempatan di Palu, Sulawesi selama Wow, 8 jauh tahun. juga ya. Oke. Ya, dan itu pun dipisahkan dengan keluarga ya. Akhirnya Mhm. 2015 saya bisa pindah ke Surakarta dan Solo. Mhm. prinsipnya untuk jabatan itu saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu utama. Yang penting untuk Mhm. uh, kes, uh, kemajuan dari institusi. Jadi bagaimana saya bisa memajukan UT Surakarta secara umum, itu ya. Secara khusus mahasiswa bisa meningkat, program-program bisa Yap. terpenuhi dan sebagainya. Itu. Mhm. Kalaupun itu sekarang menjadi manajer keuangan dan umum, itu adalah buah dari hasil kerja keras saya. Itu Mbak. Itu. Oke, seperti itu ya untuk Nurkolis dan Dr. Iya. AS sudah terjawab oleh Mas Heeh. Andre. Dan ini ada kayak spesial program pembelajaran gitu nggak sih Mas Andre selama masa-masa pandemi COVID-19 ini? Kita ada, jadi waktu awal mulai kita kegiatan tutorial tatap muka, Mhm. ternyata Kota Surakarta pada saat itu hari Jumat malam sudah menetapkan Kota Solo sebagai kejadian luar biasa. Dan ternyata Betul. besoknya kegiatan tutorial tatap muka itu tidak bisa terselenggarakan. Padahal kita sudah Mhm. koordinasi dengan tim-tim dari daerah ya untuk melaksanakan dan Yap. kita menyurat itu tidak bisa dilaksanakan. Pada minggu depannya ada surat hari Senin kalau nggak salah itu ada surat dari pusat bahwa kegiatan itu ditunda dan akhirnya diganti dengan tutorial berbasis webinar. Jadi berbasis web Seperti apa kita itu Mas Andre? menggunakan aplikasi Microsoft Teams, Mbak. Mhm. Jadi di situ nanti ada komunikasi antara dosen dan tutor Mahasiswanya. dan mahasiswa. Ya. Dan Oke. saya kira sangat efektif sekali ya. Bahkan malah teman-teman Mhm. mahasiswa itu saya lihat lebih proaktif. Ya, itu. Dan tidak menghalangi kegiatan belajar mengajar pastinya ya. Enggak. Dan Yap. dari cerita itu teman-teman mahasiswa Mhm. bahkan ada yang cari signal di atas pohon, ada yang sampai uh, cari di pegunungan, itu hanya untuk mereka mau belajar, Mbak. Sedemikian besarnya Heeh, semangatnya. semangat teman-teman mahasiswa itu untuk Mhm. mencari ilmu ya. Itu. Pada Mhm. pada mahasiswa kita itu kan dari kampung-kampung sampai di pelosok desa, Mbak. Iya, Iya, itu. betul sekali. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan dari Franciscus Krisna. Wow, Iya. memuji maskernya Mas Andre nih ya. Mau nanya dong, selama ini Universitas Terbuka melakukan sosprom ke beberapa instansi, itu apakah dari tahun ke tahun pertumbuhan jumlah mahasiswanya juga cukup signifikan? Barangkali mungkin ini ya, dari kerjasama atau sosprom yang sudah terjalin itu ya, apakah mempengaruhi dari jumlah mahasiswanya sendiri, Mas Andri? Kegiatan Sosprom itu Mhm. kita mulai aktif itu 2017 ya. 2017 Baru 2016. mulai 2017. Oke. Ya secara aktif ya. Heeh. Dari dulu juga sebenarnya ada, cuma mungkin tidak terlalu Mhm. ini ya. Dan itu pun Tidak tidak terlalu langsung segencar sekarang ya. serta-merta Mhm. ya gencar 2016, Mbak. Cuma tidak Mhm. serta-merta langsung menaikkan jumlah mahasiswa.
Karena ini kan Oke. istilahnya hanya perkenalan ya. Dan itu Mhm. melonjaknya mulai di semester depan sampai dengan sekarang. Dan Hmm. alhamdulillah 2018 dua kemarin itu naik hampir 2 kali lipat, Mbak. Dari biasanya yang Dua kali kita lipat. registran. Oke. Iya, 2 kali lipat. Heeh. Karena Mhm. kita gencar-gencaran sekali melakukan promosi, mulai dari pemasangan baliho, ada Mhm. 20 titik ya, baliho. Di Kota Solo sendiri? Berikutnya di 9 Kapko, Mbak. Kita kan punya wilayah ya. Jadi semua kita Heeh. pasang di situ. Di mana aja Terus itu Mas Andre? berikutnya uh, gimana, Mbak? Di mana aja itu di 9 titik di mana aja tuh? Dua Selain di puluh Kota titik di Solo? 9 Kapko. Berapa titik? Solo, Oh, 9 Kapko. Sukoharjo, Oke. Wonogiri, Heeh. ya. Terus kita juga ada iklan di media ya, termasuk radio, Mhm. TV, dan Mhm. koran. Nah, Oke. Mhm. terus berikutnya penyelenggaraan Car Free Day. Jadi Car Free Day itu nggak cuma melulu di Solo, kita pernah juga Mhm. menyelenggarakan di Grobogan, kita juga pernah di Klaten, ya. Yap. Kita terkendala dengan ini ya, waktu yang sama itu biasanya. Jadi biasanya kita Oh. gilir, minggu ini kemana, Heeh. minggu depan kemana gitu kan. Itu. Mhm. Terus, nah sekarang ini kegiatan sosprom kita yang di luar luar daerah ya, kayak Car Free Day, kunjungan itu kan kita terkendala dengan pandemik ini ya. Pandemi Jadi COVID-19, yes. ya, jadi sekarang kita arahkan arahkan untuk merubah kegiatan sosprom. Jadi sekarang Mhm. kita lebih lebih ke media ya, misalkan radio, Yap. talkshow, terus ada Mhm. time signal, ada Mhm. iklan. Terus di Yap. media itu biasanya di koran ya, koran baik media cetak atau media online ya, kita kerjasama. Mhm. Terus TV ya, di TA ya. Di TA itu kemarin kita iklan juga, ibu iklan ya, jadi greeting ya, greeting penyapaan untuk teman-teman calon mahasiswa yang ingin masuk di UT. Terus juga Yap. greeting ucapan Idul Fitri. Jadi karena kita masih physical distancing, teman-teman itu membuat video sendiri, dikirimkan ke Dari mahasiswa uh, mahasiswinya? dari teman-teman kita, dari staf kita dan pimpinan, Oh, dari staff. Oke. ya video sendiri dikirimkan nanti dijadikan satu, karena kita masih Siap. memperhatikan protokol kesehatan. Berikutnya Mhm. masih pemasangan baliho, kita juga ini ya dengan pengurus Pokjar untuk kita buatkan spanduk untuk ditempelkan di wilayahnya sendiri-sendiri. Nah itu. Mhm. Terus berikutnya yang baru ini adalah kita buatkan dan kita pasangkan spanduk di warung-warung makan, di restoran, atau di toko-toko. Nah, ini juga kemarin sudah Oke. kita bagi teman-teman, jadi itu gratis, Mbak. Jadi nanti desainnya mau ikut ke kita, atau mereka mau ada desain Membuat sendiri, sendiri. kita buatkan Mhm. seperti itu. Nanti ada tulisannya UT di situ, ya itu gratis. Oke. Mhm. Kemarin juga Siap. staf saya juga sudah menghubungi saya di daerah Wonogiri itu banyak sekali yang berminat dan Sukoharjo itu. Mhm. Terus berikutnya Kalau untuk adalah Mbak. ya Mas Andre, kalau untuk calon mahasiswa-mahasiswi yang berminat untuk mendaftar di universitas terbuka, ini bisa lewat mana Mas Andre? Untuk sekarang karena masih di masa pandemi COVID-19, jadi teman-teman Mhm. mahasiswa uh, itu untuk yang program non guru SD dan guru PAUD itu harus mendaftar di sia.ut.ac.id. Nah, Itu websitenya ya, tetapi websitenya universitas terbuka ya. bukan Mbak. Jadi Hmm? seperti
aplikasi untuk mendaftar atau untuk meregistrasi ya, baik itu registrasi mahasiswa pertama atau Yep. registrasi ulang. Jadi untuk Oh. registrasi mata kuliah semester berikutnya. Mm-mm. Nah, nanti kalau untuk mahasiswa baru yang non guru SD dan guru PAUD, setelah Mhm. mendaftar di sia.ut.ac.id, itu kan ada berkas yang harus dikumpulkan ke kantor. Jadi nanti Mhm. teman-teman berkasnya bisa dibawa ke kantor, dititipkan di pos satpam, ya. Nanti biar pos satpam yang nanti akan disimpan di kantor dan nanti setiap hari Senin akan diproses oleh teman staf registrasi itu. Oke. Terus Yep. untuk calon mahasiswa yang guru SD dan guru PAUD, nah, Mhm. itu harus dikumpulkan di pengurus Pokjar kabupaten kota masing-masing. Nah, nanti pengurus Pokjar yang akan menyampaikan ke kantor UT Surakarta, itu Mbak. Berarti langkah awalnya dengan tadi ya, yang di SIA tadi ya, untuk langkah pertama, untuk calon mahasiswa yang Iya, ingin mendaftar ya. oke, itu yang Kemudian non langkah pendas, berikutnya, ya. yes, oke. Heeh. Dan Heeh. untuk apa namanya mahasiswa yang mungkin bingung nih untuk mencari jurusan atau mata kuliah yang bisa diambil di universitas terbuka, ini bisa cari tahu di mana nih, Mas Andre? Maksudnya jurusan atau mata kuliah? Jurusan. Hmm, jurusan, yes. Ini bisa Jurusan cari tahu teman-teman kemana? di website kita Hmm? surakarta.ut.ac.id atau mungkin bisa ke Surakarta.ut.ac.id. nomor WA kita Hmm. 0815 Mhm. Mhm. 8686 2727. Oke. Oke. Yes. Dan untuk apa namanya beberapa penanya tadi ya, itu nanti akan mendapatkan hadiah berupa masker dari Universitas Terbuka. Betul seperti itu ya, Mas Andre ya. Ya, seperti yang saya Jadi pakai mungkin ini ya, masker. Seperti yang saya oke, pakai. salah satu Iya. contohnya. Iya. Heeh. Kalau tadi V lihat di kolom komentar ini ada Franciscus Kresna selamat, kemudian ada Nurholis underscore AS, kemudian ada Gama. Oh ya, Gama tadi belum sempat kita baca ya. Gama underscore al underscore Kadri. Mantap UT Surakarta. Salam Pak Andre dari Gamarudin UT Majene. Oh ini salah satu Oke. mahasiswa barangkali ya. Gama juga Dari Majene. bisa dapat masker ya. Heeh. Terus ada juga dari Ipung underscore TW yang juga mendapatkan masker dari UT. Ada juga yang baru aja bergabung squad.nc150 ya. Sebatas menyapa saja. Dan terakhir nih ya Mas Andre, untuk beberapa kerjasama yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini ya, dari Universitas Terbuka dan juga beberapa bentuk sosialisasi promosi, untuk harapan Mas Andre sendiri seperti apa untuk kedepannya nanti? Harapannya kerjasama ini tetap terjalin semakin erat ya. Mhm. Dan kita Mhm. selalu harus membuat kerjasama baru dengan mitra-mitra ya. Karena Oke. seperti saya jelaskan tadi bahwa UT itu selalu bekerja dengan mitra, tidak bisa bekerja dengan dirinya sendiri. Apalagi Mhm. kita target kita adalah 20.000 mahasiswa, Mbak. Padahal sekarang baru 7.000, ya. Mhm. Dan kita problem kita adalah staf kita mulai berkurang karena mulai tahun ini Oke. kan Mhm. banyak yang pensiun. Tahun ini Mhm. saja sudah 5 orang, Mhm. tahun depan Mhm. 1 orang, Mhm. tahun depan lagi itu kalau tidak salah ada 3 orang, ya. Mhm. Jadi sangat sangat berat tantangannya ya. Jadi dengan Yap. staf yang sangat minim, kita harus mencari mahasiswa yang lebih banyak. Itu. Oke. Mhm. Kalau dari Kemenrisdikti sendiri ya, ini apakah ada kerjasama khusus Mas Andre bersama UT dari Kemenrisdikti? Kalau sekarang kan sudah Kemendikbud ya Mbak, bukan Ristek Dikti ya. Jadi Oh, oke. Mhm.
kalau dulu itu amanat dari Ristek Dikti adalah UT itu harus memiliki 1 juta mahasiswa, ya. Apalagi kalau Hmm. sebenarnya itu peluang ya. Apalagi sekarang Hmm? itu ada program eh, kampus merdeka, ya, di mana setiap Yap. mahasiswa itu misalkan mahasiswa dari UT bisa mengambil ke UGM, mahasiswa UGM bisa mengambil mata kuliah di UT, jadi seperti itu. Dan itu sangat berpeluang bagi Hmm. kita, apalagi kita kan Oke. perguruan tinggi yang berbasis daring atau online. Itu Mhm. mudah-mudahan bisa tercapai, paling tidak naiklah dari 350 menjadi 500.000 tuh. Siap, siap. Iya, Dan untuk hadiah yang tadi akan diberikan oleh UT nih ya, Mas Andre, untuk beberapa nama yang tadi udah kita sebut, untuk diambil atau dikirim atau seperti apa Mas Andre nanti teknisnya? Hadiah berupa masker dari universitas terbuka yang sama seperti Mas Andre pakai saat ini. Maskernya kan sudah di radio. Monggo silakan kalau mau Aha. ambil langsung di radio, Oh, dari silakan. PTPN aja ya? Iya, iya. Oke, siap. Heeh. Terima kasih ya Mas Andre ya Oke, untuk siap. perbincangan singkatnya. Barangkali nanti setelah pandemi COVID-19 kita bisa bertemu lagi di studio PTPN Radio ya. Boleh. Tambah lagi, Mbak, jargonnya ada satu, Mbak. Hah? Jargonnya lupa Gimana? ya. Eh, Mhm. UT Surakarta, orang ngekos, orang ngongkos, tapi tetap jos. Ya. Tapi tetap jos. Oh Jos iya, terus juga untuk Mas sip. Andre. Iya, makasih, Terima kasih Mas Mbak. Andre dan sukses selalu ya untuk Mas Andre dan juga untuk Universitas Terbuka. Ya itu dia Jaka Diara obrolan singkat saya bersama Mas Andre dari Universitas Terbuka. Jadi silakan untuk kamu yang ingin menimba ilmu di Universitas Terbuka bisa langsung buka di websitenya untuk memilih jurusan yang ingin kamu ambil dan untuk registrasi online-nya sendiri pun juga bisa kamu lakukan dimanapun dan juga kapanpun. Oke, terima kasih Mas Andi.